Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah strategi pembelajaran hari ini akan membahas materi mengajukan pertanyaan dengan dosen pengampu Ibu Dida Nurhamidah, MPD. Kami dari kelompok 5 akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Diawali dengan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Risanti Nurhidayanti dengan NIM 90. Selanjutnya ada Arsyila dengan NIM 73, Moza Safira Ramadhani dengan NIM 72, Rizkia Afdaliyah dengan NIM 79, Sofatunida Khairunisa dengan NIM 85, Ramdina Putri Amanda dengan NIM 92, dan yang terakhir Ahmad Rifki Fauzan dengan NIM 100. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap pemaparan materi. Pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Kemampuan bertanya merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Ennis menentukan indikator kemampuan berpikir kritis dengan salah satu sub-indikatornya adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Pentingnya keterampilan bertanya ini dimiliki siswa karena bertanya merupakan alat ukur dalam berpikir. Dengan bertanya, siswa dapat dibantu untuk menciptakan ide dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Tindakan mengajukan pertanyaan dan pencarian jawaban adalah kunci untuk belajar aktif. Kemampuan bertanya juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif, serta memusatkan perhatian siswa. Munandar mengatakan bahwa bertanya dapat diartikan sebagai keinginan mencari informasi yang belum diketahui. Bertanya merupakan salah satu strategi untuk menarik perhatian para pendengarnya, khususnya menyangkut hal-hal penting yang menuntut perhatian dan perlu dipertanyakan. Dalam proses pembelajaran, pertanyaan yang diajukan guru bertujuan menarik perhatian siswa agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bertanya merupakan kalimat verbal yang diucapkan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan mengenai sesuatu hal, kejadian, atau peristiwa yang belum diketahui. Dengan bertanya, seseorang dapat menarik perhatian orang lain untuk memberitahukan informasi penting yang belum diketahui atau belum dipahami. Baik, saya akan membahas tujuan bertanya menurut Hasibuan dan Mujono 2012 halaman 14. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir dan belajar aktif siswa. Yang keempat, menuntun proses berpikir siswa. Yang kelima, memusatkan perhatian peserta didik terhadap masalah yang sedang dibahas. Yang keenam, meningkatkan pembelajaran. Yang ketujuh, memotivasi siswa. Yang kedelapan, menyediakan umpan balik tentang kemajuan pembelajaran baik kepada guru maupun siswa. Selanjutnya ada fungsi pertanyaan. Yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap suatu masalah yang belum dipahami. Yang kedua, memusatkan perhatian peserta didik terhadap suatu masalah yang disampaikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menuntun peserta didik untuk menetapkan sendiri konsep yang diajarkan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membentuk pertanyaan yang didasari informasi yang lengkap dan relevan. Yang keenam, mendorong peserta didik mengemukakan pandangan dalam bertanya. Yang ketujuh, mendiagnosis kesulitan-kesulitan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Yang kedelapan, memperoleh umpan balik tentang materi yang diajarkan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik terhadap pengetahuan, pemahaman, dan konsep ajar. Dan yang terakhir, menguji dan mengukur hasil belajar peserta didik. Jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Pertama, pertanyaan pengetahuan atau knowledge question. Adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban bersifat hafalan atau mengingat ulang apa yang telah disampaikan.
Contoh, sebutkan macam-macam metode ceramah plus. Yang kedua, pertanyaan pemahaman atau comprehension question adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat pemahaman dengan kata-kata sendiri. Contoh, jelaskan apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Ketiga, pertanyaan penerapan atau application question adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban untuk menerapkan materi atau informasi yang telah diterima. Contoh, berdasarkan metode Scramble yang telah dipelajari, buatlah contoh bentuk metode Scramble. Yang keempat, pertanyaan analisis atau analysis question adalah pertanyaan yang menuntut jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti, dan membuat kesimpulan. Contoh, berdasarkan pengertian yang telah kita bahas tadi, kesimpulan apa yang dapat Anda berikan? Yang kelima, pertanyaan sintesis atau synthesis question adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban benar, tidak hanya satu jawaban yang akan menuntut peserta didik untuk dapat membuat prediksi, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Contohnya, apa yang akan Anda lakukan apabila siswa Anda tidak memperhatikan pembelajaran? Dan yang terakhir ada pertanyaan evaluasi atau evaluation question adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian atau pendapat tentang permasalahan yang ada. Contoh, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan metode TGT dalam pembelajaran? Secara umum, pertanyaan yang baik memiliki beberapa kriteria. Di antaranya adalah yang pertama, jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, mengandung informasi yang cukup untuk menjawabnya. Yang ketiga, terfokus pada satu masalah tertentu. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup pada peserta didik untuk berpikir sebelum menjawab. Yang kelima, memberikan pertanyaan pada seluruh peserta didik secara merata. Yang keenam, memberikan respon yang ramah dan menyenangkan, sehingga peserta didik akan memiliki keberanian untuk menjawab atau balik bertanya. Yang ketujuh, menuntun peserta didik sehingga pada akhirnya dapat menemukan jawaban sendiri dengan baik dan benar. Jenis-jenis bertanya. Penggunaan kalimat-kalimat pertanyaan 5W plus 1H dipadukan dengan metode yang dipakai dan juga diselaraskan menurut kebutuhan sesuai dengan materi pelajaran di dalam kelas. Yang pertama ada what atau apa. Contohnya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang dilakukan olehnya? Yang kedua, why atau mengapa. Contohnya, mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia pergi ke tempat itu? Yang ketiga, ada who atau siapa. Contohnya, siapa yang melakukan perbuatan itu? Siapa yang merasa dirugikan olehnya? Yang keempat, ada when atau kapan. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Kapan dia datang ke tempat itu? Kapan dia tiba di lokasi tujuan? Kapan si korban ditemukan? Yang kelima, where atau di mana. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana berita itu dimuat? Di mana dia bersembunyi? Di mana permasalahan itu pertama kali muncul? Dan yang terakhir, yang keenam, ada how atau bagaimana. Contohnya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Bagaimana reaksi dirinya ketika diberikan pertanyaan itu? Bagaimana kisah dirinya? Komponen keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran, yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Dalam sebuah proses pembelajaran di kelas, keterampilan bertanya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar
terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Pemberian acuan bertujuan agar pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran dapat berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga, pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Pemusatan ke arah jawaban yang diminta dapat dikerjakan dengan cara memberikan pertanyaan yang luas. Yang keempat, pemindahan giliran menjawab. Pemindahan giliran menjawab dapat dilakukan dengan cara meminta siswa yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama. Yang kelima, penyebaran pertanyaan. Pada tahapan ini, beberapa pertanyaan yang berbeda disebarkan untuk dijawab oleh siswa yang berbeda pula. Yang keenam, pemberian waktu berpikir setelah memberikan pertanyaan. Hendaknya, guru memberikan waktu beberapa detik kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan dapat dilakukan ketika siswa mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Keterampilan bertanya lanjut. Kemampuan-kemampuan bertanya lanjut antara lain sebagai berikut. Pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan secara tepat. Pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk mengembangkan pertanyaan tingkat kognitif yang sifatnya lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dan kompleks. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang berkaitan dengan jawaban yang dikemukakan.